Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama keluarga dimanapun teman-teman berada dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat. Kita berbicara lagi Timnas yang sedang mempersiapkan diri untuk tampil di bulan Oktober yang akan datang di antara tanggal 8 sampai tanggal 14 Oktober. Nah, undian atau drawing Piala Dunia yang tadinya rencananya akan dilakukan di Qatar, itu di Doha, sekarang bergeser dan memang kembali ke markas besar AFC di Kuala Lumpur. Sudah ditetapkan ya beberapa jam yang lalu bahwa AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia ini akan menggunakan salah satu hotel di kawasan Bukit Jalil ya, dekat Stadion Nasional di sana, dan memilih Hotel Hyatt Place di Kuala Lumpur, ya, Bukit Jalil untuk tempat drawing undian putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia yang melibatkan timnas kita di dalamnya. Jadi kita tahu sudah pasti ada 6 tim yang nantinya bertarung, yang mewakili grup A itu ada Uni Emirat Arab, ada Qatar, grup B itu yang pemenang ketiga dan keempat itu Irak dan Oman, sementara di C ada Arab Saudi dan Indonesia. Nah, 6 inilah yang nantinya akan diundi berdasarkan pot yang sudah terbagi, karena pot 1 itu Qatar dan Arab, dan kedua tim ini kita tahu bersamalah ya dipilih menjadi tuan rumah. Walaupun sebenarnya ini nggak fair, ya tidak adil, karena mereka menjadi bagian di dalam pertarungan di putaran keempat. Jadi makanya dalam video-video saya sebelumnya saya bilang ini mereka tuh pasti diuntungkan, jelas ya sebagai tuan rumah ya mereka banyak hal yang mereka untungkan, apalagi jadwal pertandingan ya, bahwa mereka akan bermain di antara tanggal 8 ini Arab dan Qatar ini tanggal 8 baru tanggal 14, sementara Indonesia ya, dan Oman akan bermain di antara tanggal 8 dan tanggal 11. Jadi waktunya sangat mepet ya. Dan makanya saya bilang kan banyak diuntungkan di antara Qatar dan Arab Saudi. Tapi oke lah, ya sudah diputuskan hal ini. Nah di pot 2, kalau pot 1 Arab dan Qatar, pot 2 itu Irak dan Uni Emirat Arab. Sementara pot 3 kita dan Oman, itulah yang nantinya akan diundi. Kita belum tahu siapa yang akan datang ke Kuala Lumpur atau ke lokasi pengambilan atau undian. Jadi di Hyatt Place, ya mungkin saja pelatih kepala Patrick Kluivert bersama dengan para asistennya, Dani Lansat atau dengan Alex Pastoor ya, untuk bisa lihat undian, atau salah satu perwakilan dari Exco PSSI misalnya, kalau mereka tidak bisa hadir, tapi sebaiknya mesti hadir memang, apalagi pelatih kepala Patrick Kluivert itu harus ada di lokasi tempat pengundian ya, mestinya dia sama Alex Pastoor lah, itu lebih cocok untuk berada di sana. Tapi kalau Ketua Umum Pak Erik juga ingin ikut menyaksikan, ya saya pikir itu sah-sah aja untuk bisa datang lihat langsung ke Kuala Lumpur. Nah teman-teman, tim Indonesia ini akan bersiap sebaik mungkin. Sudah dikatakan oleh Ketua Umum Pak Erik bahwa apapun harus dilakukan. Ya, tetapi ada usulan Pak Erik yang ditujukan kepada AFC dan kedua negara penyelenggara Qatar dan Arab Saudi untuk berlaku fair dan sportif, menjunjung tinggi sportivitas dalam perhelatan putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia ini. Karena Indonesia itu akan berjuang habis-habisan. Ya. Pak Erik sudah mengatakan tidak peduli bermain di mana, ya, mau di Qatar atau di Arab Saudi, tapi yang pasti dia menuntut AFC harus benar-benar melihat ini dengan profesionalisme yang tinggi, menjunjung sportivitas itu sangat penting. Jadi untuk adil lah di sini. Walaupun bermain di Qatar dan bermain di Arab Saudi. Namun menurut saya, walaupun sudah ada himbauan begitu dari Pak Ketua, tetapi ini ambisi tuan rumah Qatar dan Arab Saudi. Walaupun di sana juga bahwa kenapa mereka menjadi tuan rumah, karena fasilitas mereka bagus dan segala macam apa sudah. Saya pikir banyak tempat kalau bicara fasilitas. Tapi ini jelas mereka dalam tanda kutip quote to quote seakan ini sudah dibuka jalan bagi Qatar dan Arab Saudi untuk bisa lolos. Kalau bicara
tempat-tempat yang bagus ya di Korea Selatan juga banyak bagus-bagus, pernah menjadi penyelenggara Piala Dunia. Jepang pernah menjadi penyelenggara Piala Dunia, semua bagus. Mau di Australia juga bagus lapangannya. Jadi nggak ada alasan mau di infrastruktur yang oke. Memang kita tahu bersama bahwa di Arab dan Qatar, oke, apalagi Qatar kan 2022 pernah menjadi tuan rumah. Arab sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia nanti 2034. Namun kalau cuma untuk fasilitas yang bagus, lapangan yang bagus, kita tahu bersama bahwa negara-negara yang sebut aja itu bisa menyelenggarakan. Uzbekistan juga punya fasilitas yang oke. Memang lebih enak di tempat netral memang, sehingga tidak ada yang merasa diuntungkan. Ya, sudah ada protes dari Irak, semualah termasuk Indonesia, Uni Emirat Arab, Oman, tetapi itu semua kan tidak digubris oleh AFC. Mereka sudah menentukan langsung dengan Qatar dan Arab Saudi. Itu yang tidak transparan yang dilakukan oleh mereka. Jadi seakan-akan menunjuk ini untuk membuka jalan bagi kedua negara tersebut. Tapi oke lah, sepanjang itu mereka adil dan wasitnya bagus. Karena kan ini disinyalir memang ada faktor X bisa yang dilakukan di antara di Qatar atau Arab Saudi. Ya, faktor-faktor X ini yang berbahaya, non teknis ini yang berbahaya. Kalau cuma teknis, kita pernah mengalahkan Arab 2-0, pernah menahan mereka di kandang mereka. Jadi mau ketemu dengan Arab lagi pun nggak ada masalah buat kita, termasuk dengan Qatar, karena kita kan mengalahkan juara Piala Teluk ya tahun lalu, dan kita mengalahkan mereka juga di sini. Ya, di sana kita bermain 2-2, hampir kalah mereka. Ya, dalam hal ini Bahrain menurut saya, dan kita menang di GBK kan 1-0. Jadi kalau melihat dari sini kita oke lah. Itu juga yang melandasi bahwa kita akan melakukan FIFA Matchday pertandingan dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah, di Asia Barat ini, seperti Lebanon dan Kuwait. Itu akan bermain rencana mungkin saja di GBK untuk membiasakan diri bagi para pemain Bang Jai, Isyes dan kawan-kawan ini untuk bermain dengan tim-tim dari Timur Tengah. Makanya dipilihlah Lebanon dan Kuwait ya, untuk pertandingan itu. Memang oke, benar, tapi harus dipersiapkan dengan matang, benar, bukan cuma matang, bahwa ada penambahan amunisi yang bagus untuk menjaga keseimbangan di antara starting 11 yang ada di bench juga, sehingga ketika ada yang tarik keluar, yang masuk juga bagus. Keseimbangan itu perlu dijaga. Kalaupun untuk bisa mengatakan lebih jelas bahwa gelandang dan sektor depan itu harus ada penambahan pemain-pemain grade A. Kalau memang ada benar-benar, karena ini sepertinya Patrick Kluivert ingin, ya termasuk Pak Ketua, harus ada memang. Oleh harus ada tandemnya yang oke. Di gelandang juga perlu ada orang yang bagus. Kalau Tom dan Joy Pelupesi bermasalah kan, nggak ada yang oke, seperti mereka bermain akan sulit buat kita. Walaupun kita masih ada Ivar Jenner dan Nathan Cho di sana, atau ada Adiki Kambuaya, tapi sulit mencari pemain tipikal seperti mereka berdua kan. Itulah perlu, memang harus ada penambahan. Kalau Ole mengalami masalah, Ole cedera, ini kan akan sulit. Itu yang harus diantisipasi oleh PSSI melihat ini. Di belakang memang sudah bagus, sudah oke, tapi kalaupun memang ada penambahan satu, masih bisa lah. Namun fokusnya ada di tengah dan di depan. Itu saya pikir ya. Seperti yang sudah pernah dikatakan oleh Ketua Umum juga. Nah, kita akan lihat nantinya sebagaimana bagusnya persiapan kita untuk menghadapi di bulan Oktober. Ini jangan main-main, kelihatan masih Oktober. Ya, tetapi sudah dekat. Ya. Ini sudah Juni masuk Juli. Ya, tidak sudah ada tinggal 3 bulan ke sana, dan itu cepat itu pergerakan itu untuk bisa sampai ke sana. Jadi memang harus betul-betul matang tim ini. Kalau enggak akan sulit kita bersaing dengan Qatar dan Arab sebagai tuan rumah di sana. Ya. Tapi semoga ya, kita tetap mendukung timnas kita, apapun itu. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.